Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Cahaya menyilaukan dari harta itu menyerbu dari segala arah. Orang biasa yang menginjakan kaki di tempat ini pasti tidak ingin pergi. Apapun yang diambil dari sini akan dianggap sebagai harta jiwa yang sangat mahal di dunia luar. Dengan demikian, ini menunjukkan betapa kuatnya pondasi klan Lin. Klan Lin sepenuhnya layak menjadi salah satu dari 4 klan besar. Namun, Lindong kehilangan minat setelah melihat sekilas cahaya dari harta itu pada awal-awal di perjalanan dan melanjutkan di jalan menuju kedalaman klan tanpa henti. Wilayah ini cukup besar, butuh setengah jam bagi Lindong sebelum mencapai wilayah yang lebih dalam. Semakin dalam wilayah, semakin berbeda lingkungannya. Ada beberapa sinar kecemerlangan di ujung setiap jalan. Ada sebuah altar batu yang diliputi oleh pancaran bercahaya. Mengambang di atas batu altar-altar berbagai jenis harta jiwa yang sangat kuat, ramuan, seni bela diri, dan lain-lain. Saat ia mencapai wilayah yang lebih dalam, Lindong menemukan bahwa konsentrasi Yuan Power di sana mencapai tingkat yang menakutkan. Beberapa Yuan Power mulai berkumpul menjadi awan tipis yang mengejutkan Lindong. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa sepertinya ada beberapa lubang kecil di tanah dan sekitarnya. Konsentrasi Yuan Power yang tinggi di area itu disebabkan oleh lubang-lubang kecil ini yang terus-menerus menghasilkan kekuatan Yuan ini. Di bawah klan, ada formasi yang sangat besar yang terus-menerus menyerap Yuan Power dari langit dan bumi dan memompa mereka ke area ini. Kekuatan Yuan ini kemudian digunakan untuk memelihara harta karun ini, ucap Little Martin yang telah kembali ke dalam jimat batu karena takut mungkin ada pengawasan sihir di daerah ini. Sepertinya ada jejak pil Yuan murni di Yuan Power ini, ucap Lindong berseru kaget saat dia merasakan ada Yuan Power yang seperti awan. Tampaknya demi tempat ini, klan Lin telah melakukan banyak upaya. Hanya menyerap kekuatan Yuan dari langit dan bumi saja tidak akan mempertahankan level konsentrasi Yuan Power ini. Tampaknya formasi ini perlu diberikan pasokan besar dari Yuan Pil. Gumam Lindong melangkah dan menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Hanya pembangkit tenaga klan Lin yang mampu melakukan aksi seperti itu. Tidak heran, Elder Linmu ingin agar saya memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini. Setelah mendapatkan treasure soul atau harta jiwa, saya akan berlatih di sini dan melihat apakah saya dapat memanfaatkan kekuatan Yuan di sini untuk menerobos ke tahap manifestasi awal. Setelah itu, Lindong menggerakkan kakinya sekali lagi dan mengikuti jalan cahaya. Pada saat ini, di kedua sisi Lindong, ada jalur cahaya yang lebih kecil memanjang dari tempat dia berdiri. Di ujung jalan kecil ini, ada berbagai harta. Namun, Lindong juga kehilangan minat setelah melirik sekejap. Saat ini, dia hanya tertarik oleh harta jiwa atau soul treasure tingkat bumi. Adapun seni bela diri klan Lin dan juga seni bela diri manifestasi, dia hanya sedikit tertarik pada mereka. Seni bela diri manifestasi dikategorikan dalam 3 level, yaitu rendah, rata-rata, dan tinggi. Seni bela diri klan manifestasi, Great Heavenly Punic Seal yang ditampilkan oleh Lin Langtian saat itu merupakan seni bela diri manifestasi kelas rendah. Sementara itu menurut dugaannya, Desolate Great Celesting dari penjara jari surgawi milik Lindong akan menjadi seni bela diri manifestasi kelas tinggi jika dia benar-benar bisa menguasainya. Pada saat itu, setiap gerakan yang dia lakukan akan menjadi gerakan yang menghancurkan bumi. Oleh karena itu, meskipun Lindong menemukan beberapa seni bela diri klan Lin yang kuat di jalan cahaya, dia tidak terlalu menghiraukannya lagi. Setelah sekitar 10 menit, jalan di depan tiba-tiba meluas sebelum kanopi cahaya besar muncul di depan Lindong. Lindong berhenti di depan kanopi cahaya dan menatapnya erat-erat. Di dalamnya ia bisa melihat 4 bola cahaya mengambang dan bersinar. Setiap bola memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Gelombang energi ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Rupanya, ini adalah harta jiwa bumi yang Lindong inginkan bahkan dalam mimpinya. 4 harta jiwa bumi. Mata Lindong berkobar-kobar saat dia melihat ke-4 bola cahaya di kanopi cahaya itu. Jika dia mendapatkan salah satunya, kemampuan bertarungnya akan meningkat secara dramatis. Hati-hati, Lindong, banyak formasi telah disiapkan di sekitar sini dan fluktuasi energinya cukup kuat, ucap Little Martin di pikiran Lindong saat matanya berkilau. Lindong mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa banyak formasi telah ditempatkan di sekitar kanopi cahaya. Secara konvensional, formasi digunakan untuk tujuan pertahanan dan tidak akan menyerangnya. Namun,
Lindsay bertanggung jawab atas klan trofi ini dan dia ada di pihak Lin Langtian. Karena fakta ini, Lindong lebih berhati-hati. Langkah kaki Lindong berhenti di luar kanopi cahaya. Kekuatan Yuan di tubuhnya mulai beriak dengan cepat, mempersiapkannya untuk keadaan mendadak yang berbahaya. Peristiwa yang dia khawatirkan belum terjadi. Formasi yang mengelilingi kanopi cahaya terus mengapung dengan pelan tanpa pergerakan apapun. Namun ada kekuatan membatasi yang kuat yang berasal dari ruang di depan kanopi. Seolah-olah itu mencoba untuk mendorong Lindong mundur. Kekuatan yang membatasi ini tampaknya datang dari 4 harta karun di dalam kanopi cahaya. Dan kekuatan gabungan keempatnya tidak kalah dengan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Namun tekanan ini sedikit menimbulkan hambatan bagi Lindong. Langkahnya tetap stabil saat dia perlahan berjalan melintasi kanopi bercahaya itu dan mendekati 4 bola yang bersinar. Ketika Lindong melangkah lebih dekat, 4 bola cahaya merilis suara berdengung yang aneh, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Tekanan yang membatasi tiba-tiba mendorong Lindong, memaksanya untuk mundur selangkah. Ini benar-benar adalah harta jiwa bumi. Gumam Lindong sangat gembira setelah menyaksikan apa yang telah terjadi. Semakin keras Treasure Soul atau harta jiwa ini melawan, artinya semakin kuat harta itu. Tiba-tiba tubuhnya menyentak kuat dan gelombang panas yang menyengat naik, menghancurkan kekuatan pembatas yang kuat dalam prosesnya. Lindong kemudian mengambil beberapa langkah dan menerobos kanopi cahaya. Dalam sekejap, Lindong berada tepat di depan 4 bola cahaya. Saat Lindong menerobos kanopi cahaya, tiba-tiba suara gertakan lembut pecah. Pada saat itu, ekspresi wajah Lindong berubah dan dia segera berbalik. Apa yang dia lihat adalah formasi yang mengambang sebelumnya sekarang diaktifkan dan menjebaknya bersama dalam kanopi cahaya, seolah-olah itu semacam penjara. Orang tua itu sedang mencoba untuk mencelakakan saya, gumam Lindong dengan kilatan dingin menyembur ke matanya ketika dia menyaksikan hal ini. Dia lalu mengangkat kepalanya dan mengamati sekitarnya. Dia tahu bahwa Lindsay mampu mengamati adegan yang sedang berlangsung sekarang. Ketika Lindong memindai sekeliling, formasi di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, diikuti oleh ledakan cahaya. Lebih dari 10 sorotan cahaya yang kuat melesat keras dari formasi dan mengarah ke tubuh Lindong. Setelah melihat sinar cahaya yang masuk ini, wajah Lindong sedingin es dan sepertinya dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Lindong kemudian merilis pukulan kuat yang disertai dengan badai kekerasan dan benar-benar merobek setiap sinar cahaya yang maju. Sementara Lindong sedang diserang oleh formasi, para tetua yang berada di pavilion di luar klan tampak acuh tak acuh di layar cahaya di depan mereka. Layar cahaya menunjukkan dengan tepat apa yang terjadi di dalam klan trofi. Adegan pertahanan dan pembalasan Lindong juga ditangkap olehnya. Mari bekerja bersama dan mengontrol formasi untuk membunuhnya, ucap Lindsay saat melihat ke layar cahaya. Selama kita berempat bekerja bersama, kita dapat melakukan perlawanan, bahkan jika itu melawan seorang praktisi yang telah mencapai puncak tahap manifestasi. Dan jika Lindong memiliki banyak trik di lengan bajunya, dia tetap tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Mendengar apa yang dikatakan, ketiga tetua itu menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka kemudian bekerja bersama. Segel tangan mereka mulai berubah. 4 berkas cahaya ditembak keluar dari tangan mereka ke layar cahaya saat mereka mulai mengontrol formasi dalam gelap. Saat 4 dari mereka menggabungkan kekuatan mereka, gelombang kejut yang mengerikan pecah di klan trofi, mengatur banyak formasi. Segera Lindong merasakan kekuatan membatasi besar menyapu dari segala arah, lalu matanya terpejam. Alasan mengapa Lindsay berani menyerangnya secara alami karena dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Berdasarkan kemampuan gabungan mereka, jika Lindong lalai, dia mungkin benar-benar akan musnah. Lindong, apakah Anda melihat layar cahaya di atas gua? Itu pasti menjadi titik fokus di mana mereka mengendalikan formasi. Selama titik fokus tersebut dihancurkan, mereka akan kehilangan kemampuan untuk mengontrol formasi. Jika tidak, kita akan mati dengan serangan terus-menerus, ucap Little Martin mendesak melalui pikiran Lindong. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, Lindong mengangkat kepalanya tiba-tiba. Memang dia melihat pancaran cahaya memancar di puncak gua. Sementara itu, gelombang pikiran terpancar samar-samar dari daerah itu. Sebuah kilatan dingin bergegas ke mata Lindong. Titik fokus dilindungi oleh berbagai formasi yang kuat dan tidak mudah untuk menghancurkannya sekaligus. Selain itu, Lindsay dan rekan-rekannya akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya hancur. Mereka pasti berharap Lindong akan menyerang daerah terkuat itu, sehingga membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Jangan buang energi Anda pada mereka. Semakin banyak formasi diaktifkan, semakin kuat kekuatan mereka, ucap Little Martin mengingatkan. Lindong mengangguk dengan senyum menyeringai di wajahnya. Karena kalian ini sangat menjengkelkan, maka jangan salahkan saya karena ganas dan tanpa ampun.
Saat pikiran ini terlintas di pikirannya, Lindong mengubah segel tangannya. Tiba-tiba aura pembunuhan yang kuat dan kejam bergegas keluar dari tas Qian Kun Lindong dengan kecepatan ekstrim. Setelah muncul, itu menyebabkan Yuan Power di sekitarnya berfluktuasi dengan penuh semangat. Tanpa menunggu lagi, seberkas darah mengalir keluar dengan kecepatan yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa melihat kecepatan cahaya berdarah itu. Saat cahaya berdarah terbang di udara, formasi yang menyelubungi titik fokus meledak tanpa perlawanan apapun. Cahaya berdarah itu kemudian menyerang layar cahaya dengan kejam. Dengan satu serangan, layar cahaya itu meledak. Di bawah serangan yang kuat dan tepat seperti itu, Lin Si dan rekan-rekannya kehilangan kontak total dengan bagian dalam klan trofi. Di pavilion atas, layar cahaya meledak dari serangan itu. Lin Si dan wajah rekan-rekannya segera pucat. Segera setelah itu, mereka mengeluarkan seteguk darah dengan terkejut. Di menara pavilion, ada jejak darah pada bibir Lin Si dan 3 pria itu saat mereka menatap layar cahaya yang meledak tepat di depan mereka. Setelah itu mereka kehilangan kendali atas klan trofi. Apakah itu cahaya berdarah? Sangat menakutkan, bahkan formasi pertahanan tidak bisa menghentikannya sama sekali, ucap seorang elder berseru kaget. Sepertinya itu serangan yang dilakukan oleh Lindong, ucap seorang tetua lainnya agak ragu mengatakan. Mustahil, bajingan kecil itu tidak mampu melakukan serangan kuat seperti itu. Dia pasti menggunakan beberapa trik tersembunyi, ucap Lin Si segera memahami situasinya dan berkata, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu mengeksekusi serangan kuat seperti itu. Bahkan pasukan gabungan mereka masih gagal untuk menghentikan serangan Lindong. Betapa menakutkannya dia. 3 orang tua lainnya melepaskan tawa sedih dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Titik pusat telah dihancurkan dan kita tidak lagi dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam klan trofi. Jika kami masuk ke dalam klan trofi untuk memperbaiki titik pusat sekarang, Lindong mungkin akan menyerang kita, ucap pria tua ini ragu. Dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Lagi pula, apa status kita di klan sekarang? Kemarin, anggota keluarga cabang yang rendah itu harus membungkuk kepada kita. Sekarang dia benar-benar berani menyerang kita, ucap Lin Si tertawa kecil. Namun Lin Si juga tidak berani mengambil inisiatif dan menuju ke dalam klan trofi. Berdasarkan tindakan Lindong selama 2 hari terakhir, dia jelas seorang yang kejam dan pendendam. Meskipun dia berada di tahap manifestasi tingkat lanjut dan dia secara alami tidak terlalu takut pada Lindong, trik-trik Lindong menyebabkannya menjadi sedikit waspada. Selanjutnya, dia masih tidak dapat memahami apa yang terjadi sekarang. Bagaimana Lindong dapat dengan cepat menghancurkan formasi pertahanan dan titik pusat tepat di bawah pengamatan mereka. Dia bahkan berhasil melarikan diri dari deteksi mereka. Ketika mereka melihat bahwa Lin Si tidak bergerak, 3 orang tua itu muram. Rencana mereka kali ini gagal bahkan sebelum melangkah jauh. Di dalam klan trofi, Lindong tertawa saat dia menatap titik pusat gua batu yang baru saja dia hancurkan. Setelah titik pusat dihancurkan, formasi defensif secara bertahap mulai meredup. Terbukti, seseorang telah memanipulasi hal ini di balik insiden yang terjadi. Bajingan tua Lin Si, ketika saya meninggalkan klan trofi, saya akan membuat Anda menyesal, ucap Lindong sungguh-sungguh. Dia bukan orang yang akan mengizinkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Sekarang Little Martin sekali lagi melesat keluar dari jimat batu sebelum duduk di bahu Lindong. Sebelum akhirnya matanya berhenti di sosok berdarah itu yang penuh dengan niat membunuh melayang di udara. Itu adalah boneka simbol darah. Sepertinya Lindong jelas menyadari kekuatan formasi yang diaktifkan. Karena itu, dia segera menggunakan boneka darahnya dan secepat kilat menghancurkan titik fokus tempat Lin Si mengawasinya. Boneka darah ini adalah triknya yang paling kuat. Bahkan jika dia menemui seorang praktisi panggung nirvana asli, dia bisa menggunakannya untuk mengubah situasi. Namun berdasarkan kemampuan Lindong saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya dan hanya mengandalkan kekuatan jimat batu untuk menyegel boneka darah itu. Jelas boneka darah hanya bisa digunakan sekarang dengan waktu yang terbatas. Lindong melambaikan telapak tangannya sebelum kekuatan hisap segera menyembur keluar dan langsung menghisap boneka darah kembali terbang ke jimat batu di telapak tangannya. Setelah selesai, kemudian dia berbalik lalu dengan penuh semangat maju lebih dekat dengan 4 bola bercahaya yang bersinar itu. Saat ini dia akhirnya bisa mengamati 4 harta jiwa bumi ini dengan tenang. Harta jiwa atau treasure soul pertama dari paling kiri tampak seperti pedang yang lembut. Warnanya merah darah dan ujungnya yang bergerigi membuatnya tampak seperti ular piton berbisa. Sementara itu, sensasi mematikan muncul darinya. Saat Lindong menatap pedang darah, yin energi berombak di atasnya sebelum benar-benar berubah menjadi piton kecil berdarah. Pemandangan ini menyebabkan Lindong tanpa sadar terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa ini sebenarnya memiliki kekuatan spiritual yang kuat.
Harta jiwa ini cukup bagus. Berdasarkan skala itu, ini pasti terkait dengan piton darah setan kuno. Jika Anda memiliki harta jiwa ini, ketika Anda melawan orang lain, Anda bisa langsung menyatukan aura Anda dengan pedang, lalu berubah menjadi piton darah setan kuno. Ini sangat kuat, ucap Little Martin. Lindong mengangguk, namun dia tidak mahir menggunakan pedang untuk bertarung. Dengan segera dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Soul Treasure atau harta jiwa di bawah ini adalah cangkang penyu kekuningan. Cangkang penyu itu hanya sebesar telapak tangan seseorang dan penuh dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ini memberikan sensasi yang sangat kuat. Ini pasti dibuat dari sel penyu inti bumi kuno dan memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika melawan musuh yang lebih kuat darimu, dia akan kesulitan menembus pertahananmu. Ini benar-benar perisai yang kuat, ucap Little Martin berbicara sekali lagi. Dia memiliki penglihatan yang jauh lebih tajam daripada Lindong. Dengan hanya satu tatapan, ia mampu membedakan harta jiwa dan penggunaannya. Lindong diam-diam kagum di dalam hatinya. Harta jiwa dunia ini benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan treasure jiwa yang dia miliki sebelumnya, itu tidak sebanding. Dari dua harta jiwa terakhir yang tersisa, satu tombak panjang hitam. Menurut Little Martin, tombak itu ditempa dari tulang setan kuno dan itu sangat tajam. Lindong melirik ujung tombak itu. Kilau hitam berkilauan di ujungnya menyebabkan dia merasakan dingin di punggungnya. Jika dia melawan seseorang yang memiliki tombak hitam ini, dia harus ekstra hati-hati dan dia tidak bisa lagi bergantung pada tubuh fisiknya yang kuat untuk membela dirinya sendiri. Harta jiwa bumi terakhir adalah rompi abu-abu. Cahaya yang berombak di atasnya samar-samar memunculkan citra beruang kuno. Sepertinya itu adalah harta jiwa pertahanan yang tidak kalah dengan cangkang penyu itu. Setelah dia selesai memeriksa keempat harta jiwa ini, Lindong mengeluarkan air liur. Di antara mereka berempat, sepertinya dia tertarik pada tombak hitam dan cangkang penyu atau kura-kura. Memiliki satu untuk menyerang dan yang satu untuk pertahanan adalah hal yang sempurna. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, potensi bertarungnya pasti akan melonjak. Namun yang membuatnya ragu adalah dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka. Karena itu dia muram saat ini. Lindong menatap empat soul treasure ini, sementara ekspresinya berubah serius. Ketika melihat ekspresinya, Little Martin tidak berani mengganggunya juga. Segera sosoknya melayang ke depan sebelum melambaikan cakarnya dan benar-benar meniup kabut Yuan Power yang menutupi mereka. Ketika kabut ini tersebar, arena batu besar muncul di depannya. Keempat harta jiwa ini melayang di atas arena batu ini. Namun karena mereka memiliki kekuatan spiritual yang kuat, mereka semua terbang dan melesat melintasi kanopi bercahaya. Ketika Lindong melihat hal ini, dia juga mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat arena batu besar itu. Kemudian matanya dengan keras menyusut saat dia fokus pada titik pusat arena batu itu. Di tempat itu, ada benda hitam seukuran telapak tangan. Mata Lindong berbinar setelah melihat lebih dekat. Dia akhirnya menyadari bahwa benda hitam itu adalah patung bukit gunung kecil. Itu ditempatkan di atas arena batu dan itu tampak seperti hanya benda dekoratif. Saat ia melirik patung bukit hitam seperti dekorasi ini, Lindong segera memalingkan muka. Namun tubuhnya tiba-tiba tersentak. Dia lalu berbalik sebelum dia menatap tepat ke objek bukit hitam itu. Pada momen sebelumnya, dia benar-benar merasakan sensasi familiar yang terpancar dari objek itu. Getaran itu menyebabkan Lindong terkejut dan dia tidak lagi memiliki pikiran untuk peduli dengan empat soul treasure atau harta jiwa lainnya. Segera dia dengan cepat mengambil 2 langkah maju sebelum dia menatap tepat di bukit hitam miniatur itu yang tampaknya tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. "Apa itu?" tanya Lindong menunjuk ke bukit hitam itu saat dia bertanya pada Little Martin. "Itu..." Little Martin tercengang saat melirik bukit hitam mini itu. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Bukankah itu seharusnya hanya dekorasi? Semua benda di sini penuh dengan energi spiritual. Hanya bukit kecil itu yang duduk sendirian di atas arena batu dan itu tampak memang seperti benda dekoratif." Ketika mendengar kata-katanya, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun sensasi itu sangat lemah, dia yakin bahwa dia tidak salah. Segera dia merenung sejenak sebelum telapak tangannya secara bertahap mencengkram ke bukit hitam kecil itu. Tepat saat dia mencoba mengangkatnya, sedikit keterkejutan melintas di mata Lindong. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memindahkan bukit kecil itu sama sekali. Dengan kekuatan Lindong, dia bahkan bisa mengangkat batu raksasa ribuan pound. Namun saat ini, bukit kecil misterius seukuran telapak tangan ini tidak bergerak sama sekali. "Sepertinya saya salah," ucap Little Martin ketika melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah serius. Oleh karena itu, akan agak konyol untuk menganggapnya sebagai dekorasi belaka sekarang.
Semangat melintas di mata Lindong saat dia menatap bukit hitam kecil misterius itu, sebelum dia perlahan mengatakan, "Benda ini harusnya adalah harta jiwa bumi juga," ucap Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.